Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutuin Sunan Ampel Surabaya. Kembali lagi bersama saya Natasha di podcast Inspirasi Mutu LPM UINSA. Di episode kali ini kita akan membahas terkait ISO tentunya. Nah, mungkin kalau misalnya kita dengar ya ada ISO, nah pasti yang ada di pikiran kita itu ada dokumen, kemudian SOP, audit. Nah, tapi emang seberapa ngaruh sih ISO itu di kampus UINSA? Kali ini kita akan membahas itu semua bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Hadi Sucipto, LCMHE, Koordinator Pusat Pengembangan Standar dan Audit Mutu Akademik di LPM UINSA. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Natasha, alhamdulillah selalu baik dan selalu baik. semangat untuk UINSA tercinta. Sehat ya Bapak ya? Pastinya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Natasha sehat? Sehat-sehat Pak. Saya deg-degan ya ini agaknya. Kenapa deg-degan? Karena langsung berhadapan langsung Oh. dengan koordinator pusat ya. Oh siap. Iya gitu. Ya, Gimana Pak? sama sharing lah nanti ya terkait. Iya. Gimana Bapak terkait ISO ya di UINSA ini? Nah, seberapa ngaruhnya sih di UINSA ini gitu? Baik, terima kasih Mbak Natasha. Kok pertanyaan pertama sudah berat sekali nih mau jawabnya. Iya, Jadi emang saya buat seperti itu Pak. siap. Jadi ISO itu kan sertifikasi ya untuk bagaimana kemudian kita itu kampus kita ini kan kemudian secara standar itu kan kemudian diakui, gitu kan. Maka ketika mendapat pengakuan sertifikasi ISO itu harapnya kan kemudian ada pengakuan kira-kira begitu. Pengakuan terkait dengan kampus kita ini, terkait dengan pengelolaan, terkait dengan apa namanya biaya mutu dan seterusnya. Harapannya itu ke sana, itu Mbak Natasha. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa unit yang sudah tersertifikasi ISO di UINSA ini? Alhamdulillah di tahun 2025 ini ya, kalau kita ke belakang itu pertama dulu itu kan hanya 2 fakultas ya, ada Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Psikologi dan Kesehatan, kemudian ada Pascasarjana, kemudian 2 biro, Biro AUPK dan Biro AKK. Dan kemudian berikutnya ada 8 unit OPT, itu alhamdulillah sudah semuanya sudah tersertifikasi. Jadi ada P2B, ada IO, ada percetakan, ada Pus-TPD, kemudian Pusbis, klinik, kemudian perpustakaan, ada lab integrasi. Alhamdulillah semuanya sudah tersertifikasi. Yang terbaru di tahun ini adalah ada 5 fakultas Mbak Natasha. Jadi kalau di kampus Gunung Anyar ini ada FISIP, ada FAH. Kemudian kalau di kampus yang Ayani ada Fakultas Suluh dan Filsafat, ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Fakultas FEBI. Artinya secara umum alhamdulillah seluruh unit di UINSA ini sudah tersertifikasi. Baik seri 9001 2015 dan seri 2001 2018. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini segera terbit. Ini adalah terkait sertifikasi khusus Pus-TPD. Jadi seri 2007-2001 2022 terkait dengan keamanan data. Ini semua kita lakukan dalam rangka menyambut dan merespon apa yang menjadi arahan dari Pak Rektor tercinta kita, gitu Pak Natasha. Iya, berarti semua unit itu udah tersertifikasi ISO semua ya Pak ya, berarti ya? Kurang yang Pus-TPD tadi ya Pak ya? Insya Allah yang Pus-TPD insya Allah di tahun ini mudah-mudahan terbit juga. Karena keren ya berarti teman-teman. Ya karena kerja kolektif dari seluruh unit dan dukungan pimpinannya luar biasa, dan yang penting juga terkait dengan dukungan dana Mbak Natasha. Ini karena nggak murah Mbak Natasha, mahal ya Pak ya? iya mahal karena terkait dengan nasional soalnya seperti itu, maka mahal. Jadi ketika ada dukungan pimpinan dan ini luar biasa, dan unit di bawah kemudian mendukung sepenuhnya, kerja timnya luar biasa, maka alhamdulillah terwujud semua unit ini sudah tersertifikasi ISO di tahun ini.
gitu. Oh, iya ya. Terus Pak, kalau misalnya kita udah, semua unit udah tersertifikasi ISO kan ya. Nah, apa ya, dampak ya yang kita rasakan mungkin sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, atau sebagai mahasiswa di kampus UINSA ini? Apa dampak yang kita rasakan gitu, Pak? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan dulu ya, kenapa kita harus ISO dulu ya, sehingga nanti kemudian, akan ketemu dampaknya seperti apa untuk mahasiswa dan seterusnya. Jadi begini, eee, kenapa kita ISO kan pertama ini, karena pertama kita menginginkan ada rekognisi internasional. Jadi ada pengakuan internasional terkait dengan standar yang digunakan di UINSA ini secara, internasional ada rekognisi, ada pengakuan, itu. Yang kedua terkait dengan, bagaimana pengelolaan kampus ini kan berbasis dari manajemen risiko. Artinya, program yang dicanangkan oleh kampus, oleh UINSA ini kemudian berangkat dari Menris, itu. Sehingga kemudian program yang dijalankan itu kemudian memang sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan masalah atau problem di kampus, itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga, ini kan, terkait dengan branding ya, branding kampus UINSA. Mbak Natasha kalau disuruh, beli air mineral ya, satunya itu botol yang punya merek yang sudah diakui masyarakat itu ya, satunya nggak ada mereknya. Kira-kira Mbak Natasha milih mana? Yang ada mereknya dong Pak, pasti Pak. Kira-kira Iya. kenapa? Ya udah terpercaya lah, ibaratnya udah, oh itu kan juga dibeli oleh masyarakat kan, berarti kan masyarakat juga udah percaya ke situ. Oke, Ada mereknya juga. oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Kenapa kemudian ada branding tadi, sehingga kemudian ketika UINSA ada branding ISO, nanti masyarakat, bisa memilih Iya. antara kampus, kita dengan kampus yang lain. Ketika sama-sama mungkin, UKT-nya sama ya mungkin ya, atau mungkin lebih murah kita. Iya. Tapi masyarakat bisa milih mana kampus UINSA yang ada branding ISO tadi dengan yang tidak. Contoh yang lain juga, ketika Mbak Natasha beli HP itu ya, satunya merek inilah yang sudah diakui masyarakat lah. Iya. Saya nggak usah nyebut merek Oh karena iya. itu. Yang kedua ini mereknya kebetulan nggak ada, tapi bagus ini, casing-nya bagus. Bagus. Mbak Natasha pilih yang mana? Nah, Kira-kira? ini nggak ada mereknya ya Pak ya Nggak ada tadi ya? mereknya. Tapi ini Iya, tampilannya bagus. tampilnya bagus, tapi nggak percaya sih Pak, kan cuma tampilan aja yang Oke, bagus kan, kita nggak tahu dalamnya kan, oke. belum ada yang Oke, pilih yang mana akhirnya? ya yang itu tadi yang udah ada Oh, mereknya oke. Pak. Jadi itulah kenapa kita perlu branding itu. Yang keempat itu terkait dengan bagaimana kita membangun budaya mutu ya, yang itu kemudian kita berangkat dari kenapa, kita menggunakan ISO sebagai, sebuah standar untuk kemudian untuk kampus kita terjadi. Sehingga kemudian ketika ini, kita capai, maka dampaknya tentu kan dirasakan oleh, dosen sendiri, oleh teknik, dan juga oleh mahasiswa. Jadi umpamanya begini, eee, saya katakan begini, kalau, ibaratnya begini, kampus ini kan UINSA ini kan kayak ibaratnya kayak perusahaan begitu ya, kan menjual produk. Produk yang kita jual itu kan kemudian bagaimana kemudian sesuai dengan yang kita sampaikan di masyarakat, itu kan. Maka ketika umpamanya mahasiswa ketika masuk di UINSA, mereka diberi pedoman akademik, ya. Apa yang harus mereka lakukan, per semester ini menyelesaikan, berapa SKS, mata kuliah apa, itu kan sudah jelas sekali. Nilai A itu, berapa sampai berapa interval itu kan sudah jelas sekali. Bagaimana pelayanan yang diberikan itu kan jelas semua ya. Dan ketika yang kita jual, nanti kemudian ternyata ada mahasiswa yang merasa bahwa kok nggak sesuai dengan yang dijanjikan oleh kampus itu kan. Maka minimal dengan, kita sudah ISO tadi kan kemudian kita bisa ini meminimalisir ya terkait dengan bagaimana yang kita jual, yang kita berikan kepada mahasiswa, itu sesuai dengan yang kita tawarkan sejak awal. Promosi yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang diterima oleh mahasiswa. Sehingga ketika nanti mahasiswa, di tengah perkuliahan umpamanya kan, dia harusnya dapat nilai A di buku pedoman tadi itu ya, akademik ya. Tapi ternyata di aplikasi Sinau nggak muncul A, gitu kan. Karena mungkin ada perbedaan, penilaian begitu ya. Maka ketika ada yang nggak sesuai maka mahasiswa berhak dan diperkenankan untuk bagaimana mengajukan, keberatan. Kalau saya menggunakan bahasa yang lain adalah terkait dengan
bagaimana mahasiswa kemudian merasa yang diterima di awal itu kemudian memang sesuai yang diterima real ketika dia kuliah. Itu yang dirasakan oleh mahasiswa antara lain ya. Oleh, dosen dan tendik juga demikian. Selama ini itu kan, tendik atau dosen kan kadang-kadang nyaman dengan Oke. kegiatan rutin ya, Mhm. ngajar, pulang, gitu Zona kan. nyaman mungkin ya, Pak, ya? Kira-kira Zona begitu, nyaman. heeh. Yang tendik juga demikian kan, Mhm. sudah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan arahan pimpinan kan gitu. Tetapi kemudian apakah yang sudah dikerjakan itu sesuai apa enggak, itu kan kadang, tidak dievaluasi, gitu kan. Maka kadang kenapa kemudian ada ISO, itu kan dalam rangka juga untuk kepentingan bagaimana, kinerja yang dilakukan oleh dosen tendik, itu kan kemudian terukur dan kemudian sesuai dengan Mhm. jabatan masing-masing. Kira-kira gitu Mbak Mhm Natasha. Sehingga mhm. dengan ISO ini yang diterima oleh mahasiswa, yang diterima oleh tendik, yang oleh dosen, itu kemudian berpengaruh besar. Mhm. Kenapa? Jaminan kepuasan, Mhm. itu kira-kira gitu ya, itu kemudian dipastikan mereka terima. Kemudian pekerjaan yang yang dilakukan oleh tendik dan dosen juga demikian, itu dilakukan sesuai dengan, kapasitas mereka sebagai dosen atau sebagai gitu Mbak Natasha, kurang lebih Panjang ya, begitu. Pak, ya? Penjelasannya ya. Mantap, Iya, semangat sekali tapi cara tapi itu sih, apa ya, memberikan informasi lah kepada iya, kita semua, ternyata iya, dampaknya tuh begitu besar lah ya tentunya iya, untuk sivitas akademika, betul gitu. betul. Nah, mungkin kalau misalnya sudah manfaatnya tantangan, Pak, tantangan terbesar dalam, kita sudah tersertifikasi ISO ya, Mhm. untuk menerapkannya, itu mungkin ada tantangan dan untuk menerapkannya jadi budaya kerja itu apa, Pak, tantangannya, Pak? Mungkin Oke, jadi tadi kan Mbak Natasha bilang zona aman tadi itu ya? zona nyaman, Oke, zona nyaman yang itu dirasakan oleh, tendik atau oleh apa namanya, dosen, dosen mahasiswa, atau mahasiswa kan mhm, itu. Eee, ini mungkin tantangan tantangan, pertama yang dihadapi terkait dengan kendala bagaimana implementasi ISO di UINSA itu ya. mhm Karena bagaimana merubah zona nyaman itu kan juga butuh waktu. mhm, Maka untuk menerapkan ISO itu kan kemudian, tidak cukup setahun 2 tahun ya untuk bagaimana melihat hasilnya begitu. Karena merubah merubah tradisi, merubah budaya, merubah merubah pola mhm, itu kan butuh waktu. Maka, tantangannya adalah bagaimana kemudian, implementasi ISO ini dihadapkan dengan budaya, mhm, budaya kerja, yang itu kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Natasha terkait dengan budaya, nyaman tadi itu nyaman, ya, itu kan kemudian merubahnya kan agak sulit, butuh iya, waktu kan karena gitu. udah jadi budaya lah ya buat kita, Betul, jadi, kalau ukurannya itu kalau dosen ya, kalau saya kan udah ngajar sekian iya, SKS, kalau ukurannya hanya itu, mhm, bagaimana bagaimana kita bisa mengukur kepuasan yang lain kan iya, begitu. Karena dosen juga dihadapkan dengan mahasiswa, dihadapkan dengan tendik, kan begitu. Dan kan juga demikian, melayani dosen, melayani mahasiswa dan itu kan, artinya kalau kemudian, eee, bagaimana budaya kerja ini kemudian kalau dibiarkan seperti mhm, itu kan ya saya laki-laki kan butuh waktu Mbak iya, Natas. Jadi mhm, tantangannya memang, eee, prosesnya ya itu ya, Pak, ya, Mas, proses mengubah ya tadi, mengubah tradisi untuk bagaimana budaya kerja mhm, yang ini selama ini kita katakan nyaman tadi itu. mhm Kemudian mhm, bagaimana kemudian kita ngikuti, alur mhm, atau tuntutan apa yang dikatakan di ISO tadi itu. Itu iya iya, tantangan beratnya itu. mhm, Selebihnya insyaallah, eee, ndak ada. ada, Karena tadi bahwa ketika budaya ini sudah dibangun, ya mereka sudah merasakan gitu kan, maka nikmatnya itu kan kemudian bisa dirasakan mhm. semuanya, oleh tendik, oleh dosen, dan juga oleh, mahasiswa, gitu Mbak Natasha. Iya iya. Terus bagaimana ya, Pak, ya, supaya kita itu, eee, lebih ya pesanlah, pesan dari Bapak gitu ya, Mhm, mungkin yang terakhir pesan dari Bapak supaya kita itu bisa menerapkan atau ISO itu tadi jadi budaya mhm. kerja kita gitu, khususnya ya bagi sivitas akademika gitu, Oke, jadi pesan oke, pentingnya mungkin. ya, sebelum kita ke sana, jadi dulu awal-awal kita mau menyiapkan ISO itu kan, tahap tahap pertama yang kita lakukan adalah diagnosa ya. Mmm, Seberapa jauh UINSA ini siap dengan kondisi yang belum di ISO itu ya, seberapa siap untuk tersertifikasi ISO. Ini yang kita lakukan, dengan apa, konsultan ya, memastikan itu siap apa enggak. Dan ternyata sebenarnya UINSA jauh lebih siap. Kenapa? Melihat melihat,
dukungan dokumen dan yang lain itu kemudian sudah ada. Itu. Yang, berikutnya kemudian, di awal dulu juga kita mengadakan semacam ini ya, bagaimana menyampaikan ke, stakeholder, ke tendik, ke dosen, itu terkait dengan apa sih yang harus, kita siapkan dan apa sih ISO itu, kira-kira begitu. Yang itu kemudian, keberlanjutannya adalah bagaimana kemudian kita tetap menggaungkan, apa sih yang kemudian ISO itu. Meskipun ada sisi perbedaan dengan, apa namanya, akreditasi begitu ya, tetapi kemudian bagaimana kemudian, standar yang ada di ISO, klausul di ISO ini kemudian bagaimana kemudian, meskipun dulu pernah disampaikan ya, tapi bagaimana kemudian ini tetap kita sampaikan, di tengah-tengah, tendik dan dosen melakukan titik terbanyak begitu. Artinya ya yang harus kita lakukan ya memang menyampaikan, eee risalah ISO itu ya, bahasa bahasa Islamnya begitu. Tapi juga bagaimana kemudian tetap, yang kita lakukan itu berbasis ISO juga, seperti itu. Sehingga harapannya itu kan kemudian ada titik temu ya antara apa yang menjadi tuntutan akreditasi dan apa yang menjadi tuntutan dari ISO itu sendiri. Sehingga, eee, dosen tendik itu nggak terbebani banyak gitu. Ada beban apa, terkait dengan, sertifikasi ISO, ada beban terkait dengan akreditasi di BAN-PT atau di LAM yang lain gitu kan. Ini kalau kemudian, tidak kita sinergikan, tidak kita integrasikan itu mungkin, apa namanya, Beban ya, Pak, ya? iya Karena beda-beda. khawatirnya nanti ini tadi kata Mbak Natas di pengantar tadi itu kan, ISO itu apakah hanya numpuk dokumen, membebani, atau memang ada perubahan kan itu kan. Kita menghindari agar, eee, tuntutan dari ISO dan akreditasi ini nggak membebani, tapi bagaimana kemudian membuat ini Lebih mudah kan ya, iya, Pak? Tujuannya kan sebenarnya lebih betul. mudah. Jadi bagaimana mensinergikan, mengintegrasikan antara, eee, ISO sendiri dengan apa yang diminta di akreditasi. Iya Gitu iya Mbak iya. Natasha. Baik baik. Mudah-mudahan, lebih jelas Oh ya, apa yang saya sampaikan sudah tadi. jelas. Sebenarnya ilmu baru juga sih, Pak, buat saya gitu. Oh, Iya siap. iya iya. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari, Koordinator Pusat Pengembangan Standar dan Audit Mutu Akademik bahwa ISO ini bukan akhir lah, bukan tujuan akhir sebenarnya, tapi justru malah alat yang membuat sebuah kampus itu lebih rapi, lebih bertanggung jawab lah terhadap, administrasinya atau apapun yang ada di dalam kampus tersebut gitu ya, Pak, ya? Siap, mantap. Closing-nya luar biasa. Iya iya, saya buat itu, Pak, tadi saya dengerin terus, Ya, oh ternyata closing-nya kayaknya seperti cepat itu. Jadi sekali nangkap gitu iya iya, karena penjelasannya tadi siap. udah dicerna lah bagi Ya, yang pemula seperti saya ini. Baik, itu tadi. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Inspirasi Mutu LPM sama-sama Mbak ini. Natasha, ya. Di tengah-tengah kesibukannya mungkin ya, Pak, ya? Ya, iya. Ya, Baik. sebagai abdi negara dan Oh, iya. harus dijalankan dengan Iya. Iya, penuh terima tanggung kasih jawab. banyak. Ya, Mungkin teman-teman sudah, bisa ya, mendapatkan informasi yang banyak tentang seberapa penting sih ISO itu di kampus UINSA. Mungkin itu ya Bapak ya yang ya. bisa, kita ulik tentunya bersama, Korpus Standar dan Audit Mutu Akademik. Saya Natasha pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.